lagu apa lo? Lu demen juga nyanyiin lagu Oma. Udah minta maaf, tinggal minta maaf aja lo. Nih kalau video lo, gua Pak Haji tahu kena royalti lo. Nah iya po. Banyak ulama, banyak kiai, banyak habaib yang ceramah pakai lagu Oma, ya kan? Ngelawak pakai lagu Oma. Banyak. Bahkan pengusaha nyanyi lagu Oma. Banyak. Pejabat banyak yang nyanyiin lagu Oma. Agak pada sadar. Nggak boleh begitu. Pernah nggak dipajakin sama Haji Oma? Lah kagak. Mestinya sadar. Jadi gini bang, kok cangcingnya babe. Jadi kenapa saya nyuruh si Lele untuk minta maaf pada Haji Oma? Dikarenakan begini bang, si Lela itu sering mengkonsumsi lagunya Haji Oma, sering menggunakan gitu. Ntar gue bilang mengkonsumsi, dimakan lagi. Menggunakan, nyanyiin setiap di TikTok lah, terus di ceramah-ceramahnya dia gitu. Agak pernah salah, bukan? Itu sadar gak? Banyak artis yang terkenal gara-gara Haji Oma sering nyanyi lagu Haji Oma. Banyak. Apakah Haji Oma nuntut? Lah kagak, ya kan? Sekarang mah apa nih? Pada nuntut, ya kan? Nyitain ini, besok tuntut. Haji Oma doang kagak. Coba tuh, berapa yang dihasilkan sekarang dari lagu-lagu dia, ya kan? Ya, hak cipta Haji Oma itu banyak banget. Banyak artis yang terkenal sekarang di dangdut-dangdut tuh, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, ya kan? Banyak dangdut panggung bawain lagu Oma. Kalau nggak ada lagu Oma, dangdut kagak sedep, ya kan? Hati-hati perempuan, kita nih kalau bicara tuh yang santun, jangan mencaci, jangan memaki, jangan mencela. Nah, untuk bilang mentalik, lisan kita harus kita jaga. Mohon maaf nih Bu, mohon maaf Ibu menemukan misal contoh satu orang, pakaiannya bagus, tapi lisannya suka menyakiti orang lain. Apakah Ibu nyaman berdekatan dengannya? Karena pernah pada zaman baginda Rasulullah SAW, ada yang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saya punya jiron, saya punya teman, saya punya tetangga. Tetangga saya perempuan, qawwamah wa sawwamah. Orangnya suka bangun malam dan suka puasa sunnah, tapi lisannya suka nyakitin saya. Di mana mereka? Di mana itu nanti dia ya Rasulullah? Orangnya sawwamah, suka puasa, wa qawwamah, suka bangun malam, ibadah, ahli ibadah, tapi lisannya tuh ya Allah nyakitinnya kayak apa itu? Kalau saya pokoknya nyinyirnya ada, nyakitinnya ada. Di mana nanti kedudukannya dia ya Rasul? Jawaban dari baginda Rasulullah SAW, innaha finnar. Naudzubillah min dzalik, nanti dia akan ditempatkan di api neraka. Naudzubillah. Kenapa? Karena lisannya tidak bisa dia jaga. Ada komenan ini, Neng Laila the best, ya bicara sesuai fakta. Ya memang sesuai fakta, oke sesuai fakta, ya. Tapi perlu diingat lagi, beberapa generasi ke belakang ini belum tentu loh tahu dan paham dengan sejarah Rhoma Irama. Tapi dengan adanya Neng Laila berstatement seperti itu di dalam ceramahnya, itu kan menjadi tahu gitu kan. Jadi umat muslim ini dilarang, Islam itu melarang menghibah sesamanya gitu ya. Meskipun itu fakta, dia itu tidak nyata atau tidak fakta, itu menjadi fitnah. Dan Islam melarang itu gitu ya. Apalagi Rhoma Irama ini gimana-gimana kan senior ya. Dan tidak ada jaminan sebagai orang tua, sebaik-baiknya orang tua, terus anaknya ikut menjadi baik, itu nggak jaminan. Jadi janganlah ya, nggak baik beneran meskipun itu nyata. Oke, banyak yang komentar tentang Rhoma Irama juga suka nyinyir, dulu nyinyir tentang ini apa namanya, tentang Pak Jokowi. Loh, emang hal-hal yang nggak baik itu harus ditiru? Neng Laila itu penceramah loh, sosok public figure gitu kan. Apalagi dia masih tahap-tahap di tangga awal gitu.
Karena nggak sedikit juga yang masih suka dengan Rhoma Irama. Bahkan dunia pun mengakui siapa Rhoma Irama. Ya, dunia tahu gitu loh, tahu dengan Rhoma Irama. Neng Laila ini kan siapa? Dia baru kemarin loh merintis karirnya gitu. Tapi dengan statement dia yang sudah menyindir Rhoma Irama, ya itu akan menggelempangkan nama dia sendiri. Gitu loh teman-teman. Ini masih ada yang kayak gini. Tapi fakta ya memang benar fakta. Sekarang gini, yang komen ini nih, fakta punya sejarah nggak baik, terus diceritakan kepada orang lain, belum tentu ini bisa nerima. Gitu kan, ada tetangganya yang membicarakan, belum tentu ini bisa nerima, walaupun itu fakta. Dan membicarakan orang lain itu kan nggak baik. Entah fakta, entah nggak fakta itu kan. Intinya nggak baik. Yang udah lalu biarlah berlalu. Jadi sesama muslim, sesama umat, ini saling menutupin aja deh. Saling menutupin hal-hal yang nggak baik, ditutupin. Bila perlu pura-pura aja nggak ingat gitu. Kenapa masih ada loh yang komen kayak gini? Saya fan, bukan saya nggak suka sama Neng. Saya suka karena saya merhatiin itu karena saya suka. Kalau saya nggak suka, saya nggak merhatiin, ya. Jadi ini kalau masih ada yang menganggap the best, ini berarti ini menjerumuskan Neng Laila. Ya, kalau masih menganggap statement Neng Laila itu fakta, suka. Kalau teman-teman tuh suka dan sayang sama Neng Laila, takut Neng Laila itu banyak dosa, cegah. Ya, jangan malah betul Neng La, kamu bener, itu fakta, gini-gini. Jangan, itu namanya menjerumuskan. Berarti nggak cinta nih sama Neng Laila ini. Ya, ingat, hancurnya Islam hanya akan dapat dilakukan oleh orang dalam. Ya, ingat itu ya. Jangan sampai Neng Laila ini menjadi alat untuk pemecah belah. Ingat itu. Punten ya Mbak, minta maaf saya ya. Mungkin ilmu Mbak itu lebih luas daripada saya ya. Saya ini hanya ibu-ibu biasa saja. Tapi sebagai sesama muslim saya ingin mengingatkan. Tidak pantas Mbak berdakwah mencontohkan yang buruk dengan menyebut nama orangnya. Itu sama saja Mbak mengajak satu jamaah itu untuk gibah. Ya. Dan alhamdulillah pahalanya akan mengalir kepada Rhoma Irama. Bukankah begitu? Kalau kita menggibahkan orang, pahalanya akan mengalir kepada yang digibahin. Ya, punten ya Mbak ya, Mbak mungkin ustazah terkenal ya, ilmunya di atas saya. Tapi ingat Mbak, di atas ilmu itu adalah adab akhlak. Ya, saya terpaksa bicara seperti ini, saya nggak membela Rhoma Irama. Siapapun itu, jangan kita sebut nama kalau ingin memberi contoh. Coba kalau Mbak digituin, Mbak masih muda loh, kedepannya kita nggak. Jujur ya, saya itu baru tahu ada ceramah ustazah itu seperti itu, baru tahunya Ramadan ini. Dan bahkan papa saya itu baru tahunya Lebaran hari raya pertama itu, saya yang kasih tahu. Cuma saya bingung kenapa jadi pendukungnya ustazah itu terus-terusan ngebully bapak saya, menghujat bapak saya, menghina bapak saya. Sementara kan bukan papa saya yang mulai duluan menyindir-nyindir ustazah itu. Bahkan papa saya tuh kayaknya nggak kenal deh sama ustazah tersebut gitu. Tapi gini ya, kita tuh nggak pernah tahu loh ujian dan musibah apa yang akan menimpa kita. Jadi daripada kalian terus-terusan menghina, menghujat, ngebully bapak saya, mendingan kalian mendoakan diri sendiri aja, mendoakan keluarga kalian, supaya diri kalian, keluarga kalian nggak ada yang terkena narkoba. Karena kita nggak pernah tahu ujian apa dan musibah apa yang akan menimpa kita. Jadi banyak-banyak berdoa aja untuk diri sendiri. Anyway, hujatan, bulian, dan hinaan kalian untuk papa saya, untuk keluarga saya, adik saya, semoga ini adalah ujian yang Allah berikan untuk menaikkan derajat adik saya, papa saya, dan keluarga saya, insya Allah. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Gini loh, gimana pun juga saya ini kan seorang anak, bapak saya udah sepuh, dan adik saya Ridho juga sudah memperbaiki diri gitu. Sebagai anak tertua ya, saya ngerasa apa ya, keluarga saya tuh nggak sepatutnya loh mendapatkan perlakuan seperti ini.
Tapi ya udah, saya anggap memang ini lagi keluarga kita lagi diuji, insya Allah untuk naik derajat. Cuma saya mau ngasih tahu aja, jangan baper dengan video-video saya, karena tidak ada satupun video lama-lama saya itu yang menyinggung ustazah tersebut. Gitu. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, jujur, sebelum saya menonton video ini dan sebelum permasalahan ini rame antara Ning Umi Laila dengan Haji Rhoma Irama, saya terus terang suka dengan sosok Ning Umi Laila ini. Seorang ustazah muda yang syariatnya mampu menarik simpati kalangan anak-anak muda, bahkan kalangan yang sudah tua. Ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidayah dan taufik datang kepada umat Islam ini, diantaranya melalui Ning Umi Laila ini, sehingga terus anak muda lebih banyak menggandrungi, menyukai, ngefans kepada sosok-sosok ustazah seperti ini daripada orang-orang yang lebih nggak penting atau membawa akhlak buruk kepada generasi muda penerus agama dan juga bangsa ini, saudara. Namun sayang, seribu sayang, ketika saya sudah melihat video yang sedang ramai ini, terus terang saya sangat kecewa. Sedulur yang diberkahi Allah, ini permasalahan, untuk memahami permasalahan ini sebenarnya nggak perlu pesantren puluhan tahun, nggak perlu pesantren belasan tahun untuk memahami hal yang sangat sederhana seperti ini. Apalagi sekelas Ning Umi Laila yang kayaknya mungkin pasti gajinya lama, dan kalau tidak salah beliau juga anak seorang kiai. Makanya kalau di Jawa itu kan anak seorang kiai perempuan dipanggil Ning. Kalau tidak salah, mohon maaf jika saya kurang tepat karena saya orang Sunda. Seperti itu. Kalau di Sunda kan anak ajengan, anak kiai ya panggilnya diantaranya ete, itu kan penghormatan kepada anak seorang kiai yang perempuan ya. Kalau misalnya anak laki-laki kan aang misalnya. Kalau di Jawa kan gus untuk laki-laki kalau tidak salah. Seperti itu, saudara. Untuk memahami permasalahan ini, itu sebenarnya nggak perlu pesantren belasan tahun, apalagi sekelas seorang Ning Umi Laila. Ketika Rhoma Irama menggembor-gemborkan agar jangan terjerumus terhadap narkoba, namanya juga syiar dakwah. Rhoma Irama itu nggak memiliki jaminan keluarganya tidak kena narkoba. Ya Allah ya Robbi, Ning. Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi, salah satu anaknya ada yang ingkar kok sama Allah. Kanan, masa urusan sesederhana itu saja ndak paham? Urusan sesederhana saja itu ndak tahu? Begini Ning, begini. Kalau seandainya Rhoma Irama menggembor-gemborkan jangan narkoba, terus Rhoma Iramanya misalnya malah memakai narkoba, misal naudzubillahi min dzalik ya. Nah itu masih mending. Kalau Ning Umi Laila katakanlah mau berbicara seperti itu, ya masih mending lah. Ini kan yang kena narkoba anaknya. Punya jaminan apa, punya kekuatan apa, punya kekuasaan apa seorang Rhoma Irama bisa menentukan soleh dan tidaknya anaknya? Karena tugas orang tuanya mendidik. Kita ini hanya mengangkat tangan, sisanya Allah yang turun tangan. Ya Allah ya Rabbi Gusti Agung, urusan sederhana seperti itu aja masa nggak paham. Saya kecewa terus terang melihat video tersebut. Hati-hati Ning Umi, hati-hati ya. Terus terang jujur saya suka kepada Ning Umi Laila ini, sosok yang masih muda, ustazah, cantik. Husnudon saya, beliau juga insya Allah pinter, gitu kan. Keturunan orang terhormat, keturunan seorang kiai kalau tidak salah, gitu. Ning Umi kan sedang diangkat harkat derajat oleh Allah, gitu. Ini dalam rangka saling berwasiat ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi apa yang namanya, kalau kata orang saudara, menjadi patri untuk saya, gitu ya. Menjadi patri juga untuk saya, agar ketika Allah sedang mempercayakan sesuatu kepada kita, gitu kan, sesuatu yang membahagiakan, apakah harta, tahta, jabatan, ilmu yang ilmu apapun itulah pokoknya, kita harus semakin banyak berhati-hati. Termasuk saya ingin ngingetin kepada diri sendiri juga. Ning Umi ini kan sedang viral, sedang ramai, digandrungi banyak kalangan, terus anak muda. Hati-hati Ning, lebih bijaksana, karena walau bagaimanapun Rhoma Irama ini kan beliau sebagai selain seorang seniman, seorang pencipta lagu yang siapa yang meragukan karya-karya beliau. Itu kan sampai sekarang aja karyanya masih banyak yang dipakai, walaupun lagu itu udah puluhan tahun dibuat oleh beliau dan ratusan lagu udah dibuat oleh beliau. Beliau juga dikenal sebagai seorang penceramah. Itu beliau juga seorang dai. Beliau juga pesantrennya lama karena beliau orang Tasik, saya orang Ciamis. Tasik sama Ciamis ini perbatasan. Gitu. Bahkan bapak saya itu ngefans banget sama Rhoma Irama. Itu seperti itu. Dan saya garis bawahi, Haji Rhoma Irama pasti kekurangannya juga ada. Termasuk saya, termasuk Ning Umi. Begini Ning Umi,
Ini untuk saudara-saudara juga sekalian ya. Ketika kita membahas sesuatu yang katakanlah ini perlu di apa yang namanya teh. Ketika kita membahas seseorang itu, lalu dia menyebarkan kesesatan, kita bahas sebut namanya, itu tidak salah. Itu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar walaupun disampaikan di media. Tapi kalau ini sama sekali tepatnya apa gitu. Kalau makanya tadi saya bilang kalau Rhoma Iramanya malah memakai narkoba, mohon maaf. Nauzubillahi min dzalik ya. Dan sebelum-sebelumnya dia tukang gembar-gembor jangan ke narkoba, jangan ke narkoba. Ya masih mending lah kalau ini Umi mau bahas. Seperti kayak gini, kita kan sering menemukan gitu kan. Ada orang-orang di negeri Konoha yang gembar-gembor jangan korupsi, yang gembar-gembor harus cinta rakyat, yang gembar-gembor cinta NKRI, yang gembar-gembor Pancasila harga mati, NKRI harga mati. Ternyata dia korupsi ngelebok duit rakyat. Nah yang kayak gitu dibahas disebut namanya juga ada masalah nih. Ini mah yang melakukan siapa? Gitu kan yang ngelakuin anaknya. Astagfirullahaladzim ya Allah, Ning. Aduh, mohon maaf ya Ning Umi Laila. Mudah-mudahan tapi mohon maaf jika saya memang belum mendengar. Saya belum lihat videonya. Mudah-mudahan Ning Umi Laila cepat bikin klarifikasi, minta maaf sama Haji Rhoma Irama karena ini perkara yang sangat sangat tidak etis. Makanya Ning Umi kan pasti paham juga. Gitu kan kalau tidak salah. Masa si Ning Umi Laila kalau tidak salah seorang anak kiai, makanya dipanggil Ning. Seorang ustaz yang nggak paham urusan seperti itu. Ingat Ning Umi juga paham lah. Adab itu kan lebih tinggi daripada ilmu. Ini nggak cocok dibahasnya karena ini nggak masuk kategori amar ma'ruf nahi munkar juga kagak kalau menurut saya. Tapi mohon maaf sekali lagi saya garis bawahi juga nih poin ini. Kalau seandainya ternyata memang saya tidak menonton video fullnya ya. Itu walaupun untuk sementara dengan video pendek seperti saja itu memang redaksi bahasa yang sudah sangat-sangat mewakili. Gitu. Gumbor-gumbor jangan narkoba, anaknya kena narkoba. Nggak nyambung nih, nggak nyambung. Nih, gini nih. Di daerah saya ada seorang ajengan kiai, beliau ahli Quran dan juga qori beliau. Gitu. Beliau ini ajengan benar-benar lempeng, lurus. Salah satu anaknya ada yang nakal nih, nakal banget nih, nakal. Itu kalau saya memperhatikan masyarakat di sekitar beliau, di sekitar pesantren beliau. Kalau pemikirannya yang nggak bijak seperti Ning Umi, itu ngomongnya kayak gini loh. Masa anak kiai kayak gitu, yang dijelekinnya malah bapaknya. Kalau ngomongnya hanya ke anaknya ya wajar. Itu karena anaknya merusak marwah, merusak muruah bapaknya yang seorang kiai. Tapi kalau ngomong kayak gitunya ke bapaknya nggak tepat nih. Ngomong kayak gitu ke bapaknya nggak tepat. Bapaknya ngedidik kurang gimana? Mesantrenin, di pesantren malah kabur. Hidayah taufik punya Allah nih. Ya Allah ya Rabbi urusan kayak gitu aja ampun udahlah. Assalamualaikum. Iya itu saudara ya dari beberapa TikToker yang mengomentari dari videonya Umi Laila yang menyinggung Rhoma Irama ya. Seperti itulah. Orang kalau lagi mau naik daun emang ada aja masalahnya ya. Ada aja sebab-sebabnya. Kemudian mereka salah bicara lah apalah ya, membuat gibah lah apalah. Ini bagaimana kita yang menyikapinya aja ya. Kemudian juga para netizen yang menulis itu kan fakta dan sebagainya. Ya kalau kita memang belajar agama ya, tentunya memang itu pun tidak boleh walaupun fakta atau apapun menyangkut kepribadian orang lain memang rasanya tidak pantas untuk diucapkan di suatu forum yang begitu besar ya. Karena ilmu itu, orang yang berilmu itu yang lebih tinggi adalah adab. Adab lah yang menemani ilmu yang lebih tinggi. Kemudian justru itu makanya adab bagi kita orang Indonesia, orang Timur ini dikedepankan dengan baik. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jika Anda memiliki pendapat atau pandangan lain terhadap video tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.